Selamat pagi dan shalom. Senang bisa berjumpa kembali Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam waktu teduh bersama. Edisi Rabu 26 Januari 2022. Kita siapkan firman Tuhan Lukas 4 ayat 38 sampai 44. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah yang begitu besar di tengah-tengah hidup kami. Kuasa Allah berkarya menaungi kami dan memelihara hidup kami, terlebih mengaruniakan hari baru lagi hari ini. Dengan penuh rasa syukur kami menyambut semuanya itu. Terpujilah Tuhan dan perkenankan kami menikmati kasih-Mu hari ini. Dan mendahului seluruh perjalanan kami hari ini, kami mau menjadikan firman Tuhan menjadi pedoman, menjadi arahan, menjadi penuntun bagi kami. Karena itu kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kami mohon Roh Kudus memimpin kami, membuka pikiran-pikiran kami, agar kami dapat mengerti maksud dan kehendak Allah, lalu melakukannya di tengah-tengah hidup ini. Bapa berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Lukas 4 ayat 38 sampai 44. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadah itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Amin, firman Tuhan. Tema kita, kata yang penuh kuasa, kadana ponoi kamatotoran. Nelson Mandela, tokoh penentang rezim apartheid di Afrika Selatan, yang dipenjara selama hampir 3 dekade, sangat paham tentang kuasa perkataan. Setelah membebaskannya, Mandela berkata, "Bukan kebiasaan saya untuk berkata-kata dengan sembarangan. Pengalaman selama 27 tahun mendekam di penjara telah mengajar kami untuk menggunakan kesunyian dari kesendirian itu guna memahami betapa berharganya perkataan dan betapa kuat dampak perkataan terhadap hidup mati seseorang." Ibu mertua Simon mengalami dampak dari suatu perkataan ketika dia demam keras dan Yesus datang ke rumahnya. Yesus menyembuhkan demam ibu mertua Simon dengan menghardik demam itu. Dan penyakit itu meninggalkan tubuh perempuan itu. Tidak hanya menghardik penyakit, dalam ayat 41b, perkataan Yesus pun sanggup membuat setan-setan tunduk padanya. Perkataan Yesus penuh kuasa, yang hanya sekali diucapkannya, maka terjadilah seperti yang dikehendakinya.
dan apa yang dikehendakinya, itu membawa dampak yang luar biasa. Tidak hanya memberi kesembuhan, tetapi juga keselamatan jiwa. Sebab itulah tujuan kedatangannya ke dalam dunia. Melalui perkataannya dan pemberitaan Injil Kerajaan Allah, maka banyak orang yang mengikut dia. Ada banyak kata atau ungkapan yang tersebar di luar sana, yang mana bisa saja terdengar indah, tapi sayangnya kadang tak bermakna, bahkan membuat kita jatuh dalam dosa. Karena itu, perhatikan dan arahkanlah hidup ini pada kata yang penuh kuasa, yaitu firman Tuhan. Firman yang sanggup mengubahkan hidup dan menuntun pada jalan keselamatan jiwa. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami mengerti betapa besarnya kasih-Mu, betapa luar biasanya perkataan-perkataan-Mu, penuh kuasa mengubah, menyembuhkan, dan memulihkan. Itu menjadi kekuatan kami mendengar perkataan-perkataan Allah masuk dalam pikiran-pikiran kami, mewarnai hidup kami, mewarnai perkataan-perkataan kami yang bermakna, yang berarti untuk mengubahkan hidup saudara-saudara kami. Pakailah kami Tuhan menjadi penyambung lidah Allah untuk memperkatakan kebenaran-kebenaran Tuhan. Terima kasih hari ini Tuhan karuniakan. Kami akan bersiarah, lindungi, peliharakan, tuntun kami, bekerja, berusaha, melayani, beraktivitas, seluruh tugas-tugas kami hari ini. Perkenankan kami Bapa menyelesaikan dengan baik dan menjadi kemuliaan bagi-Mu. Berkati pemerintah bangsa negara ini. Pemimpin kami dikaruniakan hikmat, mengayomi, memimpin, menjaga, dan melakukan tugas-tugas dengan baik. Negara ini tetap aman, tetap damai, tetap tenteram. Diayomi dengan baik oleh aparat negara. Berkati umat-Mu dimanapun berada. Ada yang sakit, Tuhan kami berdoa, jamah dan pulihkan. Yang berduka, hiburkan. Yang lalai ketuk batin mereka. Yang menderita kesulitan perkara pergumulan, Tuhan datang meneguhkan iman mereka. Boleh keluar dari setiap perkara-perkara hidup. Berkati umat-Mu dalam masa tua. Hari-hari tua mereka tetap mereka menikmatinya sehat, dipeliharakan Tuhan dengan baik. Kami berdoa ya Bapa, jemaat-Mu yang berulang tahun menikmati keberhasilan, sempurnakan syukur, sempurnakan sukacita mereka. Dan hidup kami hari ini sungguh-sungguh berkenan padamu. Ampuni dan layakkan kami datang padamu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian waktu teduh bersama. Tuhan berkati kami hari ini. Haleluya.